Kalau kita jadi orang yang nerima perkataan itu nggak enak sekali kan. Apalagi kalau kita yang mengatakan, ingat dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ada orang yang akan menerimanya dan punya bisa jadi a bad day. Bisa jadi bahkan berpikir hal yang aneh-aneh. Makanya saya tulis di sini, stop the drama. Save the energy. Pakai suara kita itu untuk create change, not chaos. Shalom. Selamat pagi, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ya. Thank you, Pastor Dieter. Tadi ketemu juga, ya, di depan. Ternyata pernah bersua sebelumnya, ya, sama Suri, ya. Kita cuman tidak kenal waktu itu. Senang sekali hari ini bisa ada di tengah-tengah rumah harmoni, ya. Namanya bagus sekali. Jadi kalau ada yang kesini nggak boleh berantem, ya, Bapak Ibu. Kalau berantem di luar terus masuk lagi kalau udah akur, ya. Thank you for the trust. Thank you for giving me the opportunity untuk share firman Tuhan hari ini. Saya berdoa apa yang kita akan sama-sama belajar hari ini boleh menguatkan dan mengajar kita seperti tadi yang disampaikan untuk kita boleh berubah. Saya kemarin diminta untuk menyampaikan satu tema terkait soal bagaimana kita memperhatikan tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, saya lihat bahwa di bulan ini Anda semua sedang belajar tentang bagaimana to lead yourself, memimpin dirimu sendiri, ya kan? Dalam kepemimpinan, orang yang paling sulit kita pimpin adalah diri kita sendiri. Ya, musuh terbesar kita tidak jauh dan tidak bukan adalah yang kita lihat setiap pagi ketika kita ada di kamar mandi, yaitu diri kita sendiri. Makanya saya memberikan judul hari ini bahwa setiap perkataan kita itu matters, word matters. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang luar biasa itu datang dari segala sesuatu yang besar dan dahsyat. Ya, ada satu statement yang saya munculkan di sini. Ini pernah dikatakan sama kakeknya Spider-Man, gitu ya. Tapi saya tambahkan di belakangnya, ya. With great power comes great responsibility, and even in what you say. Karena apa yang kita perkatakan keluar dari mulut kita nggak bisa tarik balik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ketika kita diberi posisi sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang atasan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pebisnis, apapun posisi kita, responsibility yang kita terima bukan hanya soal apa yang menjadi tindakan kita, tapi apa yang kita keluarkan dari mulut kita setiap hari. Tadi waktu saya masuk unik sekali karena saya sempat agak bingung masuknya dari mana gitu ya, karena ternyata dari samping gitu ya. Jadi memang hari ini ketika saya masuk ternyata ada hal yang menarik gitu. Karena yang ada di pos satpam itu seorang ibu dengan menggunakan hijab gitu. Terus waktu saya buka jendela dia bilang, ke gereja Pak silakan gitu. Saya bilang sama anak saya quite unik ya gitu ya sambutannya gitu. Asyir pertamanya ternyata agak berbeda gitu. Tapi satu sisi kalau saya melihat bagaimana dia cukup welcome, saya mempercayai berarti Anda semua cukup jadi warga yang baik di sini gitu kan. Dan itu yang membuat mereka jadi quote unquote bisa memberikan istilahnya respon yang baik ketika orang mau datang gitu. Dan yang kalau kita bicara soal kata-kata, ini kita bicara soal lidah. Ya, lidah itu sesuatu yang menarik Bapak Ibu, ya. Di Yakobus 3 ayat 2 adalah ayat pembuka kita, dikatakan ini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Menurut saya kalimat ini adalah kalimat yang memberikan arahan, tapi menurut saya pribadi merasa ini sebagai sindiran. So, dengan kata lain firman Tuhan mengajar kita gini, kalau kamu sebut kamu tuh sempurna, gak usah jauh-jauh, coba cek perkataanmu. Coba cek mulutmu. Apa iya kamu bisa kendalikan mulutmu 100%? Kalau iya, maka kamu sempurna. Kenapa? Karena yang kecil ini mengendalikan the whole body. Bapak Ibu yang sudah menikah, coba angkat tangan sebentar. Ya.
Wajahnya jangan tegang gitu Bapak Ibu. Harusnya Anda ini wajah yang bersyukur ya. Karena ada banyak orang yang masih mau menikah kan, tapi belum dapat juga gitu ya. Jadi jangan yang udah menikah angkat tangan mukanya bermuram durja. Nanti yang belum married jadi nggak pengen married gitu. Nggak sih, tetap aja mereka akan pengen karena belum pernah. Nah, anyway, jadi ketika kita bicara soal kesempurnaan, dengan kata lain, kalau hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memanage, mengelola apa yang menjadi perkataan yang keluar dari mulut kita, lidah kita, maka kita akan belajar bahwa ternyata seluruh tubuh kita ini ternyata tidak sesulit itu untuk kita bisa serahkan kepada Tuhan. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah kalau bahasa orang marketplace KPI-nya. Indikator sebuah tanda tentang hati kita dan kedalaman iman kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa belajar untuk mengendalikan, mengatur, mengelola apa yang keluar dari mulut kita, itu sebenarnya tanda kedewasaan. Bapak Ibu tahu apa bedanya kanak-kanak dengan dewasa? Kanak-kanak itu do first, think later. Ya, contoh gambarannya misalkan seorang anak menemukan di mejanya ada satu benda berwarna bulat dan berwarna coklat. Seorang kanak-kanak akan melihat ini coklat, dia ambil, dia makan, lalu habis itu ternyata itu kotoran burung gitu kan. Nangkep ya maksudnya ya? Tapi seorang dewasa ketika melihat benda asing berwarna coklat, dia akan lihat lebih dulu. Dia akan memastikan dulu apa itu sebenarnya. Bila perlu dia akan mengamati warnanya, bentuknya, bahkan mungkin mencium baunya. Dan memastikan apakah ini layak untuk dia makan. Itu sebabnya banyak kejadian di mana anak-anak memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Ya kan? Mainannya, apapun gitu. Dan inilah bicara tentang kedewasaan. Karena apa yang keluar dari mulut kita, kalau kita nggak pikirkan dulu, berarti sebenarnya kita belum dewasa secara rohani. Ingat kita ini manusia rohani yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Jadi patokannya itu. Apapun yang kita kerjakan menggambarkan apakah kita ini dewasa rohani atau bukan. Apa yang keluar dari mulut kita itu datangnya dari hati kita. Makanya ada orang bilang, saya cuma suka ngomong kotor doang kok hati saya baik. Saya kok nggak yakin. Ya. Ya. Ada orang bilang saya suka sumpah serapah tapi itu cuma bercanda. Saya nggak yakin. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Firman Tuhan ajarkan begitu. Ya. Yakobus 3 ayat 2 sampai 13 kita akan bahas dalam dua bagian yang terpisah. Pertama dikatakan gini. Dibandingkan sama kapal katanya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras. Semua dapat dikendalikan oleh apa katanya? Kemudi yang sangat kecil. Kalaupun kita belum pernah naik kapal, kita pernah paling tidak lihat gambar atau videonya. Kemudian memang kecil. Hal yang sama seperti pesawat juga. Segala sesuatu yang besar itu not necessary digerakkan atau dikemudikan atau dikontrol dari sesuatu yang besar. Makanya terus dilanjutkan, demikian juga apa katanya? Lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Berapa banyak kita ini boleh diberkati ketika ada orang yang memberikan kita encouragement, perkataan. Ketika orang mendoakan kita dan menyampaikan perkataan profetik. Ketika orang datang dan cuma berkata, it's okay, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Hal-hal yang sederhana mengubahkan kehidupan seseorang. Orang yang terpuruk bisa bangkit. Tapi kemudian di bagian yang kedua dikatakan apa? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku apa katanya? Tidak boleh demikian terjadi. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dengan kata lain ketika kita menyakiti atau mengganggu atau mengucapkan perkataan yang merusak manusia. Kita sedang melakukan hal yang sama kepada Allah. Makanya by the way hari ini saya mengajak anak saya yang paling besar ya. SMP kelas 3 sekarang. Dia punya 2 adik laki-laki gitu ya. Dan kami di rumah punya kebiasaan begini bahwa it's not about being cool. Karena kalau kita bicara di dunia youth hari ini atau dunia apa ya kita bicaranya pergaulan ya kan. Binatang yang paling setia itu selalu jadi korban. Dan menurut saya ada banyak orang yang maaf ya kayaknya
Hiro, Yuki, Yamamochi di rumah saya just much better than those people gitu. Jadi menurut saya agak kurang baik kalau menyebut orang-orang yang kurang baik itu dengan menggunakan binatang yang paling setia. Karena binatang yang paling setia itu kadang-kadang lebih baik dari manusia. But what I'm saying adalah itu jadi sesuatu yang biasa gitu. Ya kan? Dikit-dikit dia dipanggil. Dikit-dikit dia disebut. Ngomong apapun menjadi pendahulu, menjadi penutup gitu kan. Excitement pakai itu, marah pakai itu. Jadi gak jelas sebenarnya kan. Karena apa? Sudah jadi bagian dari keseharian. Tapi pertanyaannya gini. Apakah karena orang-orang melakukan itu lalu kita juga harus melakukan hal yang sama? Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Jangan membenarkan apa yang biasa. Tapi biasakan apa yang benar. Emang kenapa kalau semua orang suka bawa-bawa si anjing ini gitu dalam percakapannya? Apakah berarti kalau kita nggak ikutan terus kita nggak sekul mereka? Sometimes being different is better. Selama berbedanya itu dalam konteks yang baik tentunya. Ketika orang semua pada selingkuh kita setia. Bagus dong jadi berbeda. Ketika semua orang korupsi kita jadi orang yang jujur. Baik dong itu. Itu perbedaan yang baik. Jadi hati-hati dengan lidah kita. So statement pertama atau poin pertama yang saya ingin kita semua pulang adalah kita semua ini superhero. Dan superpower kita adalah perkataan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu bisa membuat orang diangkat sekaligus membuat orang jatuh. Kata-kata yang keluar bisa memberikan berkat, kata-kata yang sama bisa memberikan kutuk. Ada beberapa temuan yang menarik ketika orang melakukan eksperimen gitu ya. Mama kandung saya dan mama mertua saya, dua-duanya sama-sama kalau orang bilang tangannya lumayan dingin kalau udah megang pohon. Ya jadi ibaratnya kalau naruh tanaman atau nancepin apa gitu pasti jadi aja. Di depan rumah saya tinggal di Alam Sutra itu ada satu batang pohon Kamboja gitu yang ditaruh gitu doang gitu. Ceret gitu. Sekarang udah gede banget. Lalu di seberangnya ada pohon cabai rawit yang jadi incaran mbak-mbak, oma-oma yang suka lewat di klaster gitu. Dan mama mertua saya dari dalam berteriak, punya saya gitu. Karena memang itu pohon cabai cuma ditaruh biji cabai ditabur dan jadi gitu. Dan cabenya ini bukan cabai rawit yang kayak di gorengan, yang dikasih nggak pakai ngukur, bukan. Ini cabai yang warna orange dan hijau yang kalau digigit kita minta ampun sama Tuhan gitu. Karena pedas banget. Nah itu bicara tentang apa sih? Karena mereka terbiasa menghandle. Lalu ada eksperimen katanya begini, kalau kita nanam itu diajak ngomong pohonnya. Dibilang kamu bagus sekali, kamu akan bertumbuh, kamu akan lebat, buah kamu pasti manis. Dan mama saya bilang memang itu benar adanya karena ketika kita treat, kan dia makhluk hidup gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita perkatakan gitu, dasar cabai busuk gitu kan misalkan gitu. Kamu, dan Tuhan sendiri menggunakan perumpamaan ini atau contoh ini dengan pohon ara. Tanpa kita sadar, sebenarnya kehidupan kita ini sudah menunjukkan banyak bukti. Saya turut bersimpati kalau ada di antara kita yang waktu dari kecil sampai besar, kita kurang mendapatkan pujian. Justru sebaliknya kita banyak mendapatkan kata-kata penghakiman, intimidasi. Tentunya kita percaya Tuhan bisa memulihkan. Tapi biarlah kita belajar ketika kita berbicara dengan anak-anak kita bisa salah. Tapi jangan ragu untuk minta maaf. Lalu kemudian kita perhatikan kata-kata yang kita gunakan ini mendatangkan berkat atau kutuk. Because that's your superpowers. Banyak anak-anak yang ketika kecil ditaruh di Sunday school gitu kan. Kemudian ikut remaja dan lain sebagainya. Tapi ketika mulai terjadinya akil balik, mereka jadi muak sama kekristenan. Kenapa? Betul mereka tumbuh di Sunday school. Betul mereka tumbuh dengan lagu-lagu firman Tuhan. Tetapi mereka melihat bagaimana orang tuanya di rumah dan di gereja totally different person. Perkataan yang keluar di gereja, haleluya. Begitu di rumah, perkataan kasar, perkataan intimidasi. So they got confused. Mereka jadi bingung gitu. Kalau memang menjadi orang Kristen itu adalah menjadi seperti papa mamaku, I don't want. Tapi salah kaprahnya bukan dia berbalik kepada Tuhan, tapi kemudian dia jadi rebellious. Dan itu yang membuat kita melihat bagaimana orang-orang yang dulu waktu kecilnya kelihatannya begitu baik, manis, dan ada di Sunday school. Tapi ketika mereka jadi remaja, kuliah, apalagi kemudian dikirim ke tempat lain,
Tiba-tiba jadi berubah jadi orang lain. Kenapa? Karena foundationalnya penuh dengan kemunafikan. Dan tidak jauh dan tidak bukan dari orang tua sendiri. So hari ini saya berbicara dengan papa mama, oma opa, ataupun bahkan mungkin calon papa mama suatu hari. Be careful with what you say. Because your words matter. Hidup dan mati dikuasai lidah. Itu kan gak main-main perkataan itu. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam terjemahan yang lebih sederhana katanya gini. Kira-kira siapa yang sembarangan, dia akan kena batunya katanya. Karena ketika kita bicara tentang perkataan, apa sih yang menjadi awal muasal dari kitab Kejadian? The word of God. Benar gak? Kemudian Tuhan berkata, jadilah terang. Yang menciptakan dunia ini, bahkan kita semua, is the word of God. Artinya perkataan itu begitu luar biasa. Sama seperti Tuhan menciptakan dunia ini dengan perkataannya. Kita, Anda dan saya punya kapasitas yang Tuhan beri. Untuk menciptakan sebuah situasi yang berbeda. To speak life to any situations. To speak life kepada orang-orang yang patah semangat. To speak life kepada orang yang mulai merasa bahwa gak ada lagi harapan. That's your superpowers. Terbang saja tidak jadi berkat buat orang kecuali kita menyelamatkan orang mungkin dari kebakaran. Tapi perkataan yang keluar dari mulut kita paling tidak itu akan membuat banyak orang tidak jadi mungkin melakukan tindakan-tindakan bodoh. Makanya kalau di gereja ini ada tim usher. Anda perlu belajar memastikan kata-kata pertama apa yang keluar waktu orang datang. Gendutan. Be careful with what you say gitu kan. Kemarin saya ketemu ada satu couple gitu kan. Saya udah lihat gitu. Yang wanita ini megangin perutnya terus. Itu sebuah tanda ciri bahwa dia sedang hamil biasanya. Tapi since gak terlalu besar. Even waktu besar pun hati-hati. Saya gak mau ngomong gitu. Saya diam aja. Oh iya anak mereka 2. Ada 2 boys gitu kan. Oh iya soalnya. Iya ini juga kita lagi expecting satu lagi. Oh iya saya udah lihat dari tadi lus-lus perut. Cuma kan saya gak mau sembarangan bicara. Saya bilang takutnya bukan masalah ada bayi. Tapi lagi mules kan bisa juga gitu kan. Dan orang kalau dibilang lagi hamil pada gak hamil. Itu artinya sama aja mau bilang kok kamu gendut kan gitu. So be careful with what you say gitu. What you say can either build bridges or burn them. Berapa banyak persahabatan. Berapa banyak hubungan persaudaraan di dalam Tuhan. Berapa banyak bahkan hubungan keluarga yang rusak. Cuma karena perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Just because we cannot control this small thing yang namanya lidah. Kadang-kadang di tengah kemarahan. Kan yang keluar dari mulut kita itu kadang-kadang kurang berotak gitu. Iya kan? Karena ketika kita marah dan emosional, perkataan yang keluar, perkataan sia-sia. Perbuatan yang kita keluarkan, perbuatan yang salah. Keputusan yang kita buat, keputusan yang tidak bijaksana. So be careful with what you say because your words are your superpower. Yang kedua, ini saya mengajarkan ini kepada anak-anak khususnya yang paling kecil. Karena Tuhan baik, kami diberikan anugerah. Anak perempuan yang very smart, hampir nggak pernah ada masalah lah gitu, ya. Dan anak kedua dan anak ketiga kebetulan Tuhan kasih ada special condition. Dan anak kami yang ketiga itu very aktif, sangat cheerful. Pokoknya kalau dia datang susah buat berkali-kali saya harus menahan diri untuk nggak ketawa di tengah-tengah lagi marah gitu. Karena saking ini anak very adorable. Tapi di sisi lain dia super aktif, ya kan? Kalau jalan aja dulu tuh setengah lari sebelum sekarang dia sudah banyak ikut fisioterapi. Kemudian ada training how dia berpikir secara sosial gitu. Nah ada satu ilustrasi yang saya gunakan buat dia ada 2. Dan saya pikir ini baik buat kita semua. Yang pertama adalah parameter lampu merah. Lampu merah tahu ya? Merah, kuning, hijau. So sebelum kamu melakukan apapun ingat lampu merah. Stop dulu. Pikir dulu gitu. Apakah yang saya mau ngomong ini, apakah yang saya mau lakukan ini sesuatu yang baik atau bukan? Akan jadi berkat atau enggak? Akan melukai seseorang atau tidak? Ada gunanya atau enggak? Di situ lampu kuning bekerja. Pikir.
Merah itu kan gini loh, stop dulu. Kuning itu pikir. Setelah kamu pikir dan kamu temukan jawabannya, oh ternyata kalau aku ngomong gini bakal bikin orang sedih. Oh kalau aku lakukan ini bakal bikin kekacauan. Dan lampu hijaunya adalah jangan lakukan. Tapi kalau ini sesuatu yang baik, then go for it, lakukan. Lalu ada bicara tentang berpikir itu jangan cuma satu kali, berpikir 2 kali. Think twice. Pikir ulang-ulang, pikir baik-baik. Dan tetaplah bermurah hati atau punya hati yang kind. Saya bilang sama anak-anak saya gini, kami selalu ajarkan bahwa menjadi orang yang berhasil, orang yang pintar itu baik. Tapi jauh lebih baik untuk jadi orang yang punya kindness. Dan ingat, itu salah satu ekspresi buah roh. Kindness, kebaikan. Karena dunia ini kekurangan orang-orang baik. Berpura-pura baik banyak. Kelihatannya baik banyak. Tapi yang beneran baik sedikit. Yakobus 1 ayat 19 bilang gini. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Dalam kenyataannya apa yang terjadi? Slow to listen, quick to speak, and very quick to become angry. Ya? Suami istri lagi ngomong. Ambilin dong itu handphone. Kenapa sih ngomong si kasar? Enggak, biasa aja. Tuh kan kasar. Ya aku kan dari Sumatera. Jadi karena ini datang dari pengalaman hidup. Saya besar lahir di Cirebon. Ya, dan akhirnya ada di Jakarta. Ya kan. Istri saya besar di Jakarta tapi kelahiran Medan. Gitu. Jadi waktu suatu ketika, waktu berawal pernikahan, saya turun dari rumah saya di lantai atas, turun ke bawah, saya bilang, apa sih pagi-pagi udah ribut kalian tuh? Maksudnya istri saya sama mamanya. Terus mereka cuma bilang, ribut apa? Oh, kita lagi ngobrol. So, memang kadang-kadang itu memang kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi what I'm saying adalah gini. Kadang-kadang kita itu sulit mendengarkan. Ini ada satu ungkapan begini Bapak Ibu. Seringkali terjadi kita mendengarkan seseorang yang sedang berbicara sama kita. Apalagi ketika lagi diskusi dan berdebat. Kita bukan benar-benar mendengarkan. Tapi kita sedang mencari celah bagaimana kita melawannya setelah ini. Nangkep ya? Seringkali keributan semakin escalated karena waktu ngobrol. Kita bukan lagi benar-benar mendengarkan apa sih sebenarnya yang jadi maksud hati dia. Apa sih yang dia mau sampaikan. Tapi kita sedang bersiap-siap dengan jawaban dan respon kita berikutnya supaya kita gak kalah. Banyak anggukan artinya konfirmasi. Artinya kita itu memang punya kesulitan dalam mendengarkan. Kenapa? Karena memang sebagai manusia yang egois secara daging. Kita tuh sulit untuk merasa kalah. Tapi kan lawannya Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah dariku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kesombongan dan keegoisan cuma bisa dilawan dengan lawannya. Yaitu apa? Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Waktu kita slow to speak artinya bukan ngomongnya pelan-pelan kayak orang Jawa tinggal di keraton. Bukan. Maksudnya bukan itu. Tapi slow to speak artinya jangan cepat-cepat ngomong. Pikir dulu gitu. Karena itu akan menolong kita untuk memilih kata-kata apa yang kita mau keluarkan dari mulut kita. Kata-kata yang akan memberikan orang itu anugerah kasih karunia. Yang memberikan orang itu wisdom. Dan juga berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Zaman yang dulu kan kita suka mungkin pernah mendengar cerita. Bagaimana seorang papa yang marah ngatain anaknya. Dasar anak setan gitu kan. Dia lupa dia bapaknya. Berarti kan at the same time dia sedang berkata kalau dia setannya gitu kan. Tapi maksud saya gini loh. Itu ilustrasi bahwa seringkali kita tuh ngomong tanpa dipikir. Kita ngomong hanya karena kita ingin melepaskan apa yang jadi emosi, kemarahan. Makanya ada ungkapan kamu memang pelepasan tapi aku kemasukan jadinya kan gitu. Karena kita tidak memikirkan orang lain. Karena sesungguhnya perkataan yang keluar dari mulut kita itu gratis loh Bapak Ibu. Mau itu yang baik, mau itu yang jelek, itu gak ada ongkosnya. Ongkosnya cuma satu, kerendahan hati kita.
Kind words cost nothing, but they are worth everything. Perkataan yang baik, yang manis, yang membangun, itu gak ngerugiin kita apa-apa kok. Emang kalau saya bilang seseorang itu luar biasa, apa saya jadi less luar biasa? Kita itu hidup dalam sebuah tatanan yang sudah rusak di dunia ini, di mana segala sesuatu harus selalu dibandingkan, di mana segala sesuatu harus dikasih peringkat. Saya mau tanya, berapa banyak yang punya pemikiran hari ini bahwa kita harus jadi yang nomor satu? Saya mau tanya, kalau kucing sama anjing sama macan diadu lari, itu apple to apple nggak? Karena memang dia different. Saya mau tanya, siapa yang merasa di sini kita ini adalah orang yang sama dengan orang-orang yang ada di ruangan ini? Sekarang saya mau tanya, coba angkat tangan yang merasa bahwa di ruangan ini semua orang berbeda. So saya mau tanya, kalau kita ini memang diciptakan unik dan berbeda, dan bagaimana kita bisa dibandingkan? Dan bagaimana kita bisa disuruh untuk berlomba untuk jadi nomor satu? Anda tidak bisa mempertandingkan sesuatu yang berbeda. Seorang petinju ditandingkan dengan seorang perenang. Kita lihat siapa yang lebih jago. Nggak bisa. Because they are different. Dunia ini bekerja dengan peringkat dan tatanan struktur. Ada staff, senior staff, supervisor, asisten manager, senior manager. Ya kan? Mungkin asisten GM, kemudian asisten direktur, kemudian presiden direktur. Sehingga seolah-olah semuanya itu harus ada tingkatannya. Padahal kita lupa that God created us differently and uniquely. Orang kembar aja beda kok. Mereka punya, kami punya 3 anak, keluar dari rahim yang sama, dari bapak yang sama. Totally different tiga-tiganya. Memang kalau dilihat tampilannya mirip-mirip karena anak bapaknya dan emaknya. Tapi sifatnya, karakternya, kelebihannya, kesukaannya beda sekali. Yang pertama terpanggil. Sedang kita mantapkan gitu ke arah psikologi based on theology. Yang kedua lebih ke desain, 3D visual, jago main Lego, nggak perlu kasih kertas instruksinya, dia bisa build rumah dengan lift, dia bisa build kapal. Yang ketiga, dari awalnya nggak bisa cartwheel, itu salah satu gerakan di gimnastik. Sekarang udah bisa cartwheel, bisa handstand. Very good in physical activities. Dan kalau udah main game, dia cuma kalah sama cicinya. Kokonya kalah. Apapun gamenya. Cepat sekali belajar. So, kalau kita memang berbeda. Dan kenapa kita harus bilang anak yang paling baik? Dilihat dari mana dong paling baiknya? Itu sebabnya waktu Yesus melihat murid-muridnya. Even waktu dia tahu ada yang akan menyangkal, ada yang akan melari, ada yang akan mengkhianati dia. Dia tetap memberikan kualitas pelayanan yang sama ketika cuci kaki mereka. Because for Jesus, all of us tuh value-nya sama. Kalau upah itu lain. Tapi kalau bicara nilainya kita sama. Yang ketiga, penting buat kita. Dan saya gak hanya bicara kepada ibu-ibu di sini. Cut the noise tuh bicara gini. Kadang-kadang kita perlu diam. Efesus 4 ayat 29 bilang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini standarnya kalau kita ngomong sama orang. Berat ya? Jangan sampai ada kata kotor keluar 1. 2, kata-kata yang menyakiti. 3, bicara seperlunya. Lah kita suka rebutan ngomong. Perkataanmu itu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang mendengar. Ini saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Makanya agak beda dengan terjemahan yang biasa dipakai di Alkitab. Menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Artinya orang kalau habis ngobrol sama kita harusnya pulang jadi lebih kuat. Pulang pergi sebagai orang yang merasa baru ditolong dan dikuatkan. Tapi kalau ada orang setiap kali baru ketemu kita, terus ngerasa bahwa dunianya runtuh. Dia udah gak pengen hidup lagi. Ada yang salah dengan kita. Karena sebagai pengikut Kristus, perkataan kita itu cuma satu tujuannya. Untuk membangun. That's it.
untuk bukannya membawa kepada perpecahan, tapi justru menyatukan. Untuk mendatangkan damai sejahtera. Makanya kita disebut peacemakers. Supaya perkataan yang kita keluar itu bukan dividing, tapi uniting. Dan saya mau tambahkan, ini termasuk jempolmu. Tahu ya jempol? Komen di Instagram, di TikTok gitu. Orang kan sekarang karena kasar yang ngomong gak perlu berhadapan. Jadi cyberbullying itu jadi gampang banget. Dengan mudahnya nulis mencet tanpa mikir. Gak ngecek gitu kan. Forward aja WhatsApp. Ya kan? Tanpa sadar kita sedang melakukan versi hari ini. Our words bukan hanya real words yang keluar dari mulut kita. Tapi digital words yang keluar dari jempol kita itu. Ketika kita menuliskan story kita. Ketika kita menuliskan komen kita, ketika kita kirimin WhatsApp ke message ke orang-orang yang kita chat, apakah itu juga merefleksikan itu? Semalam Grace, anak saya yang perempuan ini ngepost story gitu. Karena dia udah dalam hati masih dia bilang, lagi-lagi kami yang dipakai jadi ceritanya papa gitu. Ya, yeah, that's the risk of being pastor kids. Selalu ada di khotbah dimanapun. Semalam dia ngepost story, ada satu lagu yang dinyanyikan, diciptakan sama Brooke Ligertwood, namanya Who You Say I Am. Tahu gak? Ya, I am who you say I am. Aku ini seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi dia menguatkan dirinya karena apa? Dia belajar sudah kita ikutkan vocal coach sudah sekian lama, sehingga akhirnya dia dapat kesempatan untuk jadi singer dan juga worship leader di chapel sekolah. Nah, memang bedanya chapel sekolah sama ibadah youth itu beda. Kalau ibadah youth everyone datang ya sudah karena beribadah. Kalau chapel sekolah kadang-kadang everyone datang karena harus datang. Jadi wajahnya beda gitu. Wajahnya nggak manis-manis kayak gini. Wajahnya kayak cepetan gitu kan. Nah, so that's pastinya lebih challenging gitu kan. Dan kemarin singkat cerita dia menjadi WL mendadak karena menggantikan WL yang seharusnya karena lagi sakit. Dan WL yang satunya ternyata salah masuk nada. Sehingga akhirnya ya sudahlah karena kuncinya salah, nadanya salah. Lalu semua juga anak-anak remaja yang masih belajar semua, pemusiknya semuanya. So the whole song itu off tune. Sehingga akhirnya ada yang bilang gitu kan. Dan namanya anak-anak SMP, SMA itu kan kalau ngomong kan nggak pakai otak kadang-kadang gitu, ya kan? Ya memang ngomong nggak pakai otak sih, pakai mulut. Tapi kan otaknya harus dipakai ya. Gila nyanyinya kayak orang stroke katanya gitu. Ya kan? Sampai dia akhirnya, maksudnya sampai dia saking kesal dia nangis gitu. Dan beberapa teman-teman yang baiknya dia encourage, kuatkan. Nah kemarin malam dia bilang sama saya, dia tunjukin dia post satu story gitu. Kalau Anda lihat di Instagram story saya itu saya repost dia. Dan dia bilang bahwa seperti yang dinyanyikan di lagu Who You Say I Am, dia diingatkan Tuhan bagaimana bahwa what other people say about us kadang-kadang gak matters kalau itu gak membangun gitu. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Iya kan? Karena kita tuh ngeri sama opo kan. Other people's opinion. Gitu. Kita tuh bukan cuman FOMO tapi FOPO. Fear of missing out and fear of people's opinion. Kita tuh sangat takut. Apalagi di era-era umur-umur anak-anak ini. Makanya saya satu sisi bisa mengerti. Tapi di sisi lain saya mau encourage. Dan lucu sekali. Adiknya yang kecil yang encourage dia tadi malam. Karena adiknya yang kecil, dia walaupun sudah umur 10 lebih, tapi tuh dia masih belum terlalu tinggi gitu. Sehingga di sekolahnya kadang-kadang dia bilang kecil, gak bisa nyampe gitu. So tiba-tiba waktu cicinya cerita gini, dia langsung bilang, gak usah dengerin Ci. Aku juga suka dikata kecil gak nyampe. Terus aku nyaut dari jauh. Terus kamu ngapain? Coba bilang apa sama Cici? Diamin aja, cuekin aja. Nanti kamu juga besar and you will be great singer. Oh, so the motivator is no longer just the dad. Ya kan? Tapi anak-anak. Dan apa yang saya mau katakan begini. Bahwa hati-hati gitu. Kalau kita jadi orang yang nerima perkataan itu gak enak sekali kan. Apalagi
Kalau kita yang mengatakan, ingat, dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, ada orang yang akan menerimanya dan punya, bisa jadi a bad day. Bisa jadi bahkan berpikir hal yang aneh-aneh. Makanya saya tulis di sini, stop the drama. Save the energy. Pakai suara kita itu untuk create change, not chaos. Iya kan? Ada orang-orang tuh yang kalau kemana-mana tuh kayak bawa ini, tau gak sih? Kayak bawa bom gitu. Kemana-mana, dimanapun dia pergi pasti terjadi ledakan di situ gitu. Tahu nggak? Nah tuh, dua kata pemuka itu tuh ngeri banget. Tahu nggak? Atau udah denger belum? Masa? Nah itu tuh, kata-kata pembuka itu tuh yang biasanya bikin gonjang-ganjing, chaos. Karena biasanya kata-kata itu tidak diikuti dengan facts, tapi dengan apa? Katanya, kayaknya, kalau nggak salah. Which is, itu semua adalah gossiping. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan yang terakhir adalah let's speak grace and not grudge. Jangan jadi orang yang kalau ngomong itu isinya tuh banyak luka. Makanya kita perlu banyak ngalamin kesembuhan. Karena kita gak bisa memberikan apa yang kita gak punya. Kalau kita ngalamin kesembuhan, kita bisa membagikan kesembuhan itu kepada orang. Kalau kita diampuni, kita bisa mengampuni. Kalau kita dikasih, kita bisa mengasihi. Kenapa penting buat orang tua untuk invest waktu perkataan yang membangun sama anak-anak. Supaya mereka nanti bisa melakukan itu. Bagaimana kita bisa expect kalau kita sebagai orang tua ngomong kasar di rumah, terus anak kita suruh ngomong sopan di luar. Itu sama aja mengharapkan nanam biji apel keluar durian, gak bisa. Itu sama seperti seorang ayah yang ngerokok berdus-dus, berpak-pak satu hari terus bilang sama anaknya jangan merokok. Gak bisa, gak ada kuasanya, gak bunyi. Tapi kalau kita jadi orang yang promise keeper dan gak pernah jadi orang yang melanggar janji dan selalu menepati janji sama anak kita bisa ngomong dengan mantap. Kalau kamu udah ngomong tepati. Dan mereka gak bisa berkelit karena they know ayah ibunya memang juga tepat janji. So mereka akhirnya belajar. Karena ada role model yang real. Bukan cuma sekedar perkataannya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Dalam bahasa Inggris dikatakan season with salt. Ini bagus nih. Makanan itu kalau gak ada garamnya hambar. Garam sedikit aja langsung mengubah rasa. Season with salt artinya kita tuh perlu jadi orang-orang yang kalau ngomong itu bisa add value and meaning. Kalau kita ngomong sama orang tuh ada baiknya gitu. Kalau meminjam teman sebelah kita, saudara kita, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nangkep ya? Lebih banyak hal baiknya, hal positif daripada negatifnya. Kalau kita ngomong itu memberikan nilai tambah gitu loh. Memberikan pengetahuan, memberikan encouragement gitu. Jadi waktu kita pergi, dampaknya itu positif dan baik dan membangun. Memberikan orang tuh sebuah harapan baru gitu. Supaya orang tuh pada akhirnya dibawa kepada Kristus bukan yang lain. Saya sering menggunakan ilustrasi ini begini. Kalau Anda ini seorang salesman, Anda akan dengan mudah mendemonstrasikan berbagai macam alat elektronik apapun yang bisa dikasih lihat sama orang dengan cara didemonstrasi, benar nggak? Waktu COVID menerjang itu ada banyak produk yang cukup naik daun. Salah satunya adalah alat pel dan sapu sekaligus dengan merek tertentu ya. Nggak perlu disebut karena dia bukan sponsor gereja ini, bukan sponsor saya. Jadi we don't have to call the name. Dan itu tuh luar biasa kan karena kita nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel di waktu yang sama sekaligus beres. Gimana cara jualannya? Gampang, kasih lihat videonya gimana itu dimunculkan. Nah, sekarang saya mau tanya, kita ini kan salesman of the God's kingdom. Terus gimana jualannya? Apa yang kita mau demoin? Mau foto Yesus yang mana pertanyaannya? Yang menurut film yang mana dulu? Passion of the Christ itu Jim Caviezel bukan Yesus. The Chosen itu Jonathan Rumi bukan Jesus, kebetulan sama-sama J gitu kan. Kita gak pernah tahu persis. Terus kita mau bawa apa? Alkitab. Iya kalau kita gak dilempar batu dulu sebelumnya. So what we can bring adalah hidup kita sendiri.
Waktu kita berkata-kata, berperilaku, bertindak, mengambil keputusan, membina rumah tangga, mengerjakan pekerjaan kita, melakukan bisnis kita, semua sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Bahkan waktu kita salah, kita bertobat, kita nggak ragu minta maaf dan mengakuinya. They will see Jesus. Waktu dia lihat, heran ya. Orang-orang gosip, kamu kok malah tetap rajin kerja walaupun bosmu nggak ada. Yang lain langsung ngumpul, makan snack, ngunyah-ngunyah sambil gosip. Kamu kok tetap melakukan pekerjaan kamu. Padahal pekerjaan kamu udah selesai, tapi kamu cari lagi apa yang bisa dikerjakan. Kenapa ya kamu begitu tekun dan berbeda? Dan disitulah warna Yesusnya kelihatan. Kenapa ya banyak orang pernikahannya seringkali gampang sekali gitu. Ribut di depan banyak orang, terjadi perselingkuhan. Tapi kok kamu sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun kok tetap bisa romantis, tetap bisa sayang. That makes difference. Dan itu jadi pembicaraan di keluarga besar dan di komunitas. Dan itu menjadi warna Yesus yang keluar. Kenapa Tuhan bilang kamulah garam dunia? Karena kita ditaruh dimanapun harusnya terasa. Kenapa kita disebut terang dunia? Karena dimanapun kita berada harusnya orang pasti notice. Kan terang. Makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita perkatakan dan apa yang kita lakukan. Supaya orang itu bisa punya kesempatan untuk mengecap dan merasakan Yesus tuh kayak apa. Karena seringkali yang membuat orang gak mau ikut Yesus bukan Yesusnya. Tapi kita yang mengikut Yesusnya yang bikin orang jadi ilfeel. Jadi ngerasa ya ilah. Makanya saya suka bilang gini, ungkapan saya. Paling susah nginjilin orang itu orang baik. Karena kalau orang baik suka memberi, ya kan, ramah, gak sombong, rajin menabung gitu. Terus gimana yang nginjilinnya gitu? Terus dia bilang, emang kalau aku ikut Yesus terus aku nanti jadi kayak gimana? Kayak kamu, iya mau aku. Nangkep gak sih maksud saya? Karena pada akhirnya, betul orang akhirnya bisa ngalami perjumpaan secara spiritual dengan Yesus. Dan akhirnya dia ngalamin bagaimana Tuhan itu baik, betul. Tapi kan garda terdepannya kan Anda dan saya. Kita ini kan jubir-jubirnya presiden kerajaan Allah namanya Yesus. Kadang-kadang presidennya benar, jubirnya ngaco. Mudah-mudahan jubir berikutnya baik. Hari ini as we speak sedang terjadi pelantikan kan. Kita doakan Indonesia sungguh-sungguh menjadi Indonesia emas. Tapi jangan lupa kita ini ambasadornya kerajaan Allah. Ingat tugasnya kedutaan yang ditempatkan di negara asing. Itu promosiin kerajaan asalnya, bukan promosiin kerajaan tempat dia ditempatkan. Bagaimana dia bisa membawa hal-hal yang baik dari kerajaan asalnya supaya banyak orang mau datang ke sana. Kalau dalam konteksnya kedutaan yang ada itu berwisata, berinvestasi. Kalau ini kita pindahkan ke warga negaranya. Nah gak maksudnya? Jadi jangan terlalu nyaman di sini. Karena ingat kita ini dutanya sono, bukan warga negara sini. Makanya bagaimana cara kita berperilaku akan membuat orang berpikir. Ini contoh ya. Kalau kita pergi ke daerah-daerah wisata. Terus kita dengar ada keberisikan yang amat sangat gitu. Dan rombongan baru masuk pasti dari mainland China. Nah itu kan jadi kayak gini loh. Jadi kayak stereotype kan. Stigma, betul. Ya kan? Ini kemarin saya ke Bali gitu kan, ke satu hotel. Saya lagi pelayanan di sana. Di hotel itu isinya sekarang lagi banyak orang-orang India. Bahkan di situ banyak sekali sekarang restoran segala macam. Lalu ada satu tempat sudah jadi dia sebutnya Little Moscow. Karena banyak kan orang Rusia di sana. So the culture di sana beda gitu. Jadi tanpa kita sadar kita semua tuh punya culture. Dan harusnya dimanapun kita bergereja, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja bersih. Selama kita ini adalah percaya kepada Yesus dan Juru Selamat. Kita ini harusnya punya culture yang sama. Yaitu the culture of the kingdom. Sehingga orang akhirnya notice. Oh iya ya, kok beda ya? Oh dia Kristen. Oh beda ya? Oh dia percaya Yesus. Kok beda ya? Oh ternyata ini loh culture-nya the kingdom of God. Dari situlah kita punya kesempatan. Karena people may forget what you say. But they won't forget how they made them feel. Perkataan kitanya kayak apa? Kadang-kadang orang bilang, aku lupa dia ngomong apa. Coba waktu itu gue kesel banget deh waktu dia ngomong gitu. Nah itu. So hari ini mari saya mau ajak kita semua mari komit. Mari mengambil sebuah komitmen untuk menggunakan perkataan kita untuk build, encourage, and unite others. Supaya apa? Kita bisa mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam setiap hubungan yang kita miliki, persahabatan, bahkan termasuk yang
kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Supaya apa? Percakapan itu kemudian bisa menjadi kesaksian tentang Tuhan, kasih-Nya, kebenarannya, dan pada akhirnya menjadi kesempatan pintu buat mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Ada amin? Amen. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan.